Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang respirasi sel. Respirasi sel merupakan reaksi pemecahan glukosa untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang membutuhkan oksigen dalam menyelesaikan reaksinya. Nah, respirasi seluler ini dibagi menjadi 4 tahapan, dan 4 tahapan ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu pada reaksi glukosis akan ada Nuri Nur Laila Sari yang menjelaskan tentang reaksi glukosis. Kemudian ada saya sendiri, Sylvia Afifa Amirullah, saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Kemudian ada rantai transport elektron yang akan dijelaskan oleh Dea Oliviana. Kemudian yang terakhir ada chemiosmosis yang akan dijelaskan oleh Adi Hadi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Nur Laila Sari, NIM 20041041043, akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis merupakan reaksi pengubahan glukosa menjadi asam piruvat dengan bantuan enzim dan menghasilkan NADH dan ATP. NADH atau nikotinamida adenina dihidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron hidrogen sehingga disebut sebagai sumber elektron yang berenergi tinggi. ATP atau adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus merpatnya menghasilkan energi. Tempat terjadi reaksi glikolisis berada di dalam sitoplasma. Glikolisis memiliki sifat-sifat antara lain yaitu glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP, serta peranan ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul satu ke molekul yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sylvia Afifa Amirullah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme pada sel yang menghasilkan energi dari asam piruvat hasil glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria yang membawa asetat aktif berupa asetil-CoA dengan oksidasi glukosa yang berubah menjadi karbon dioksida. Dalam siklus Krebs terdapat 2 tahapan penting, yaitu dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarbosilasi oksidatif merujuk pada tahap perubahan asam piruvat menjadi asetil-CoA. Dekarbosilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilasi COO dari asam piruvat menjadi CO2. Kemudian sisa 2 atom dari asam piruvat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi NAD+ membentuk NADH. Kemudian molekul 2 atom tersebut akan berubah menjadi asetat. Terakhir, koenzim A atau asetil-CoA akan diikat pada asetat menjadi membentuk asetil koenzim A atau asetil-CoA. Kemudian masuk pada reaksi siklus Krebs. Siklus ini dimulai dengan asetil-CoA yang berikatan dengan oksaloaksetat membentuk sitrat. Kemudian reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidragonase. Akhirnya reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat atau akotoglutarate diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-glutarate. Reaksi ini melepas CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil-CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinat-CoA sintase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase yang menghasilkan FADH2 yang kemudian diubah menjadi malat oleh enzim fumarase, kemudian diproses menghasilkan NADH. Satu molekul asetil-CoA yang diproses dalam siklus Krebs menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2 dan 2 CO2.
Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil-CoA, maka satu molekul glukosa menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Lewat siklus Krebs, maka NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transport elektron untuk menghasilkan ATP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Olimpiana dengan NIM 2008106037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan akhir dari respirasi aerob atau yang menggunakan oksigen adalah rantai transport elektron atau disebut juga dengan fosforilisasi oksidatif. Transport elektron ini terjadi pada kristal mitokondria atau pada bagian membran dalam mitokondria. Pada rantai transport elektron ini terjadi pengubahan NADH yang berasal dari glikolisis dan juga siklus Krebs serta FADH yang dihasilkan dari siklus Krebs menjadi NAD, FAD, air, dan juga ATP. Maka, rantai transport elektron ini dalam kondisi aerob karena oksigen berperan sebagai akseptor terakhir. Hidrogen yang terdapat pada NADH dan juga FADH akan diubah menjadi elektron dan juga proton. Selanjutnya, elektron akan ditangkap oleh akseptor yang terdiri dari NAD, FAD, dan juga protein. Pada saat glikolisis dihasilkan 2 molekul NADH. Kemudian pada dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 molekul NADH dan pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH dan juga 2 FADH. 1 molekul NADH itu menghasilkan 3 ATP. Sedangkan 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Maka dari proses glikolisis akan dihasilkan 6 ATP, kemudian dari dekarboksilasi oksidatif juga akan menghasilkan 6 ATP. Sedangkan pada siklus Krebs yang 6 NADH akan dihasilkan 18 ATP. Sedangkan untuk 2 FADH-nya akan dibentuk 4 ATP. Jadi, total ATP yang dihasilkan pada rantai transport elektron yaitu 34 ATP. Ditambah hasil lainnya yaitu berupa air. Itu adalah penjelasan singkat tentang rantai transport elektron yang terjadi pada kristal mitokondria. Dan selanjutnya ATP akan digunakan untuk kegiatan sel atau aktivitas pada organisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Habib Kurniawan dari kelas 2B dengan NIM 2008-106022. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan apa sih itu kemiosmosis. Seperti yang diketahui, kemiosmosis merupakan suatu mekanisme pengkopelan energi dengan menggunakan energi yang tersimpan di dalam bentuk gradien H+. Nah, untuk menggerakkan kerja seluler pada mitokondria, energi untuk membentukkan gradien berasal dari reaksi redoks, eksergonik, dan sintesis ATP yang merupakan kerja yang dilakukan. Tetapi kemiosmosis juga terjadi di tempat lain dan beraneka ragam. Kemiosmosis yang merupakan proses transport elektron di mana terjadi pergerakan ion melintasi membran selektif permeabel menuruni gradien muatan elektrokimia sehingga dapat menghasilkan energi yang berupa ATP. Proses yang dapat dijelaskan oleh mekanisme kemiosmosis yaitu antara lain: 1. Terjadi gerakan ion menembus membran selektif yang permeabel dengan arah menuruni gradien muatan elektrokimia. Yang kedua,
terjadinya pelepasan energi bebas berupa ATP yang berasal dari serangkaian reaksi reduksi dan oksidasi yang membentuk rantai transport elektron. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.